Adipati. Kapriyansi Putri Adipati siap. Siap, Dek. Waspada, satu komando, satu tujuan. Waspada, bisa. Anak-anak Ekstoda ngusulin kita tahu yang buat tamunya kita hari ini siapa tuh, mereka ngusulin kita untuk ngundang kakak-kakak Pasbarada. Soalnya katanya mereka tuh Pasbarada kan ini bertugas mengibarkan bendera. Nah, bendera kan perjuangannya kan sangat lama, istimewa ya, istimewa kan ya. Itu. Kita hari ini jadi ngundangnya mungkin Pasbarada ya. Iya. Apalagi kan kemarin itu bertugas yang terakhir ya kakak-kakak kita tuh, karena kan udah memasuki tahun yang ketiga, jadi harus fokus sama ujian-ujian. Iya, jadi sekarang kita hari ini ngundang anak Pasbarada aja, kakak-kakak Pasbarada. Kagum banget lah aku sama mereka. Excited gitu ya. Iya. Jadi kita datangkan aja yuk. Ayo mereka. Yuk. Biar kita bisa nanya-nanya apa gitu sama mereka. Gak usah lama-lama, kita datangkan langsung aja bintang tamu kita kali ini. Silakan masuk ke kakak-kakak. Iya. Selamat datang ya kakak-kakak. Lihat ya kak. Silakan duduk kak. Silakan. Terima kasih. Mau dipesankan kopi? Hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari Pasbarada. Sebelumnya supaya percakapan kita tuh enak didengar, lancar gitu, kita perkenalan terlebih dahulu ya kak. Karena di sini kan ada 3 kakak-kakak nih Pasbarada, ada ketua, wakil, sama korlap ya. Silakan perkenalan, siapa dulu terserah. Hai, perkenalkan nama saya Elina Yunia Velia Mandasari, biasa dipanggil Elina. Dan di sebelah kiri saya ada wakil saya. Perkenalkan, nama saya Tina Nur Cahyani, bisa dipanggil Tina. Dan di sebelah kanan saya ada korlap saya. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri Solihah, bisa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, biasanya dipanggil Yuli, selaku host di sini. Dan di sini ada teman saya. Ya, saya Kasana Al-Fadila, biasa dipanggil Sana saja. Sana. Saya juga host di sini ya. Jadi ini kita ngundang kakak-kakak Pasbarada nih ya, karena pegangan mereka bendera tuh hebat. Kak Pasbarada apa kak? Kepanjangannya? Pasukan Pengibar Bendera SMK Negeri 2 Tuban. Wah. Sejak kapan sejak tahun berapa nih Pasbarada dibentuk? Tahun 2010. Sudah lama ya? Iya, sudah. 12 tahun. Kakak-kakak nih kenapa ya tertarik sama Pasbarada? Kan juga berat gitu ya tanggungannya kok. Kenapa bisa tertarik tuh? Dulu pas awal masuk sini itu karena aku pengen coba hal baru. Soalnya dulu pas SMP kan belum pernah ikut kayak kegiatan Pasbarada ini. Ini first-nya ya, pertama kali. Kak, ini kayaknya gimana? Saya pribadi sih orangnya suka mencoba hal baru juga, suka yang semi-semi militer juga. Tegas-tegas gitu Iya. ya. Kak Putrinya juga sama gitu. Sedikit sama kayak mereka. Saya pengen menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif, juga pengen punya pengalaman banyak, mengikuti lomba-lomba di luar, terus menjadi petugas upacara di sekolah. Kakak kan sudah 3 tahun bertugas. Apa sih suka dukanya jadi Pasbarada itu? Suka dukanya, sukanya dulu ya. Sukanya dulu tuh kita waktu latihan pasti ketemu teman baru. Kita saling kenal, banyak kenalan juga, kekeluargaan juga. Terus dukanya itu ya kita kan orangnya kan banyak, Barada itu kan anggotanya banyak. Pasti ada perbedaan pendapat, karakternya beda-beda, kita juga menyesuaikan. Ya itu sih menurut saya suka duka di Barada. Apalagi SMK Negeri 2 Tuban ini kan identik dengan cewek-cewek gitu. Iya, banyak ceweknya ya daripada laki-lakinya. Pernah nggak merasa sangat berkesan gitu ketika bertugas atau apapun momen Apa? merasa sangat
wah gitu? Pernah sih, apalagi waktu kayak upacara hari besar, misal kayak peringatan 17 Agustus itu menurut aku berkesan banget ya. Apalagi kayak jadi petugas pengibar itu menurut aku berkesan banget walaupun di lingkungan sekolah. Apalagi ini pertama kalinya kan di SMK ini. Iya. SMP-nya kan nggak pernah. Iya. Ya? Karena semua murid kan belum tentu merasakan apa yang kita rasakan. Iya, istimewa nih ya kan. Merasa istimewa. Iya. Pernah nggak kakak-kakak melakukan kesalahan seperti gerakan waktu bertugas gitu? Kalau kesalahan fatal sih alhamdulillah kita tidak pernah. Soalnya kita juga sebelum melaksanakan tugas kan kita sudah matang, kita latihan, kita evaluasi dulu. Jadi untuk kesalahan pasti ya kurang tepat atau kurang apa, jadi kita meminimalisir lah. Iya, berusaha semaksimal mungkin iya. ya. Nih kalau upacara nih Kak, kan ada yang bertugas undang-undang, doa, dan siswa gitu-gitu ya. Nah itu ditunjuk atau dibagi tugas atau gimana? Untuk petugas upacara itu kita ada tugas sendiri yang akan dibagi oleh Korlap, koordinasi lapangan. Itu biasanya disusun dari koordinasi lapangan. Bisa dijelaskan? Ya, itu tugas-tugasnya itu dibagi agar semua teman-teman kita bisa merasakan rasanya jadi petugas upacara. Iya, soalnya semuanya kan harus menguasai itu ya Kak ya. Ketika ketemu sama pas barada gitu, ada salaman khusus nggak Kak? Ada. Gimana nih? Silakan dong. Kayak tos gini, Kalau gak ketemu pulang. Wah. Keren ya. Ini kalau latihan berapa kali seminggu ya? Kalau saat ini kita latihan 2 kali seminggu, hari Rabu sama Sabtu. Terus pulang sekolah gitu. Iya, tapi kalau Sabtu ya enggak. Soalnya kan Oh iya, Sabtu Sabtu kan libur pramuka ya. Jadi latihannya setelah pramuka atau gimana Kak? Iya, setelah Iya, pramuka. Setelah pramuka. Pernah ikut lomba kan ya? Itu di mana sih lombanya? Kita pernah ikut lomba itu sih via online sama offline. Kalau yang online itu kita ikut di Bekasi. Dah, yang offline Oh, itu karena dulu corona ya, ada corona iya gitu. betul. Jadi serba online gitu. Terus yang offline itu kita ikut di Lamongan sama di Tuban. Lumayan jauh ya, hebat loh, keren kalian. Pernah ada rasa malas nggak Kak waktu ikut berangkat latihan gitu? Iya pastinya pernah. Pernah Malas kan sih. juga manusiawi. Iya. Apalagi kalau liburan tadi yang Iya. satu kan libur. Bawaannya pengen di atas kasur aja gitu. Ada gak hukuman buat anak-anak yang telat gitu? Telat buat latihan? Pastinya sih ada, soalnya kita kan juga mendepankan kedisiplinan. Biasanya kalau anak-anak telat atau kita yang telat itu biasanya kalau ndak lari lapangan juga jalan jongkok. Itu sudah kebiasaan kita. Ya biar semuanya berusaha Iya. nggak telat gitu ya, biar konsisten, disiplin semuanya. Latihan hanya seputar pengibaran bendera atau gimana gitu Kak? Ada yang lain? Pas Barada juga bukan hanya menguasai tentang pengibaran bendera, Pas Barada juga menguasai tentang variasi formasi untuk mengikuti lomba-lomba. Gitu. Ini kemarin katanya ada diklat ya Kak? Iya, baru aja. Baru aja ya. Itu tolong dong bisa diceritain diklatnya, pasti seru nih kok saya kepo tentang diklatnya. Iya, kita kan baru aja ngelaksanain diklat minggu kemarin, hari Jumat sama Sabtu. Nah tempatnya itu ya di 2 sekolah hari kita. 1 malam ya itu. Iya betul. Sama satu. Nah itu kan juga menginap. Jadi hari Jumat paginya itu kita apel pembukaan seperti biasa, langsung dilanjut dengan materi LBB dan materi di ruangan. Ini semuanya dari anak Pas Barada atau ngedatangin orang dari luar atau gimana? Enggak, kita juga ngedatangin dari luar, materi luar. Sama ada juga beberapa guru di SMK kita ini. Oh iya, terus tadi yang habis pembukaan materi terus apa tuh? Terus malamnya itu kita ada pentas seni juga. Wah, seru tuh banget pasti. itu. Iya, jadi tiap kelompok itu mengirim perwakilan gitu. Perwakilan Untuk buat di- pentas seni. Oh, ditampilkan Pentas, apa gitu ya betul. bagi kelompok. Seru kok, saya pengen ya. Tapi sudah kelewat itu tidak bisa. Iya, udah jiklat soalnya. Iya. Habis pentas seni apa lagi? Habis pentas seni itu ya biasa tidur, terus malamnya itu Istirahat dulu. betul. Panitianya bakar-bakar. Iya. Seru ya. Yang dibakar nih.
ada jagung, ada sosis juga. Buat asupan semua sih, malam, ya. Bikin mie juga sih. Cerita anak Buat di kopi kelas. juga. Makan melek terus nih. Habis Jaga itu malam. kalau habis bakar-bakar tidur lagi. Kita tidak Enggak, sampai tidur, panitia tidak sampai tidur. kita Oh iya, tidur kan jam kelas 3 ya, ini jam jadi 12 panitia. ya. Jam 12 Penuh perjuangan nih didik adik-adiknya ya. Terus kita juga malamnya itu kita ada kejutan buat jurit malamnya juga. Buat adik-adik kelasnya Iya. ini. Waktu tidur nyenyak-nyenyaknya kita bangunkan sekitar jam setengah 2:30. Kita bangun. Mereka lagi ngantuk-ngantuknya pas itu. Itu molor sih dari jadwal rencana kita. Iya, soalnya kan itu hujan sangat. Oh iya, hujan Iya, ya. kendalanya hujan ya kak. Kita Seharusnya kan jam 2. Setengah 3 baru mulai Iya. jurit karena nunggu hujan tadi ya. Meskipun ditunggu itu pas keluar lapangan hujan lagi. Tapi Ya udah kita terobos. Sampai hujan-hujan. Oh ya, harusnya kan soalnya itu diklat harus nggak peduli cuaca. Itu diklatnya tetap di sekolah. Maksudnya juritnya itu tetap di Tetap wilayah di sekolah. Tetap di wilayah Bikin sekolah. Apa itu namanya? Kejutan-kejutan ya gitu. Iya. Pos-pos atau apa gitu pasti. Pos 1, pos 2 gitu. Kita mata ditutup, terus disuruh jalan ngelilingi, terus di prank, di bawah Oh, di-prank juga. ada batu, terus disuruh lompat semuanya. Jadi pengen ikut diklat ya. Jadi pengen ikut. Kita cari kesalahan-kesalahan mereka, meskipun dia nggak salah, kita cari kesalahan terus sampai mereka dihukum. Gitu. Ya biar cari keseruan ya kan di sana. ya di balik Sama itu juga Sayap, iya masker. masker impor. Oh, panas dikasih air, cari kesalahan terus di Oh, masker muka. Diletong-letong gitu ya. Seru loh tapi itu saya juga pernah soalnya gitu. Jadi pengen ikut juga. Itu kita juga ada games-games seru, tapi ya tetap di dalam ruangan juga. Soalnya hari Sabtu itu kan juga masih gerimis gitu kan. kita kasihan kalau kita mereka disuruh keluar lagi. Soalnya udah Oh, jam jadi itu di dalam kelas. Iya. Iya. Saya kira di lapangan. Takutnya nanti ada yang sakit atau gimana gitu ya kak ya. Iya. Pas jurit itu ya di lapangan itu hujan-hujan. Oh. Tapi pas games hari Sabtunya itu di dalam ruangan. Sama ada senamnya juga. Senamnya di lapangan. Ya. Becek-becek gitu. Iya, lapangannya pasti banjir. Basah. Basah. Kendalanya saat hujan aja ya itu. Terus habis apa tadi senam? Seruannya di senam atau di pentas atau jurit? Semuanya seru sih. Seru pasti. Pengen ngulangin pas Apalagi Juga ada bagi-bagi kado. bagi-bagi. itu kan kado, semuanya suruh nyiapin kado gitu. Iya. Seru ya. Kita kan juga mengadakan itu semua juga ada tujuannya. Tujuan mereka dari jurit malam, dari games. Tujuan jurit malam apa kak ya? Tujuan jurit malam kita adalah melatih mental Oh ya soalnya kan anggota-anggota juga. ini ya tengah malam ya itu. Soalnya kan nantinya mereka tidak menghadapi teman-teman, kan akan menghadapi bermasyarakat juga. Iya, Jadi sosial ya. mereka harus berani, apapun keadaannya harus berani. Latihan mulai dari sekarang gitu ya, mendidik mereka yang biar mentalnya strong gitu, kuat. Oh iya, ini kan kakak, ini kan 3 tahun terakhir ini ya. Ini kan ini ketua, wakil sama Dan penlap. Kan sudah mau lulus. Rela nggak sih jabatannya sudah digantikan gitu? Dilepas. Ya. rela. Kalau nggak rela masa kita mau Di sini terus ya. Iya, nggak mungkin juga. Jadi juga ya ada sedihnya juga, kita harus ya ini kan juga udah tugas terakhir kita dalam diklat itu sudah terakhir tugas terakhir kita. Jadi penuh kenangan sih menurut saya. Ya, bakal diingat lah ya. Susah senang bareng-bareng Ya, kan ini. solidaritasnya kita juga. Masih ikut latihan nggak? Kalau kita sih tugas kita juga hanya mendampingi aja. Kita kan sudah reorganisasi. Iya. Kita sudah menyerahkan semua tugas kepada pengurus yang baru. Oh iya ya kan gitu. Sudah pemilihan juga kan ya Sudah. baru. Tapi tetap ikut latihan datang gitu. Cuman mendampingi kita. Ya enggak setiap hari sih. Kalau emang kita mau datang, kita juga lihat aja gitu. Apa senior-senior kakak yang dulu juga pernah datang gitu mendampingi latihan? Pernah itu pasti.
apalagi waktu awal-awal baru digantikan itu sering kayak kunjungi gitu. Itu mereka datang sendiri atau disuruh sama pihak sekolah juga ya Kak? Nah, itu adalah Sukarela itu gitu. kemauan mereka sendiri. Soalnya Karena kan nanti ininya juga kemampuan sendiri ya. iya, di Barada kan ada pengalaman juga tersendiri. Pasti Kesan mereka Ingin merasa sharing. terkesan sendiri lah. Ada kesan sendiri. Seleksi pemilihan ketua itu kayak apa aja gitu Kak? Diseleksi apanya gitu? Kalau kita nyeleksi interview dulu ya dari yang kelas 11, kita utamakan dari yang kelas 11 dulu. Kita kasih minta visi misinya, terus kayak prokernya juga kita tanya-tanyain tentang visi misi sama prokernya. Nah itu sih kita menguji dari situnya juga. Terus yang terpenting juga kita tanya niat awalnya dia itu seperti apa. Kalau nggak niat kan nggak Iya. ini ya mungkin. Sama motivasinya. Terus nggak dites apa lagi? Terus kita tes wawancara sih. Oh. Eh, LBP nggak? Enggak. Itu kan sudah kita lihat sehari-harinya waktu latihan. Oh ya juga kan sebelum masuk kan sudah dites itu ya pasti. Terus Terus yang kita kelas juga- 10-nya emang beda. Itu kan tadi katanya Kak Tina kan kelas 11-nya. Kelas 10-nya gimana? Kelas 10-nya itu hanya dalam Kelas 10 itu enggak jadi pengurus. Jadi Oh iya, iya, kepengurusan itu dipegang sama kelas 11 sementara ini. Oh karena kelas 10 kan baru gabung juga, belum banyak pengalaman ya Pak. Soalnya kita ada itu juga sebelum diklat. Tapi ini dipilih secara voting dari Kak gimana? Iya, secara voting. Jadi kita memilih kandidat. Setelah wawancara itu kita milih kandidat siapa saja yang dijadikan ketua. Terus habis itu kita voting. Gitu. Oh iya. Ini kan adik kelasnya yang kakak 11 ini, yang kelas 11 ini siapa penggantinya namanya? Untuk Ketuanya- pengganti ketuanya itu Revadila Irma Fitwi. Dari kelas Biasa dipanggil Rere. Rere, Panggilannya Pak, Rere, Rere, iya. Untuk yang wakilnya itu Regina Audi Revon. Panggilannya Ivon. Panggilannya Ivon. Iya. Kalau lidah Jawa kan VF jadi P. Jadinya Ivon tuh pasti ya. Tidak dipanggil Ivon. dipanggil Sering Dipanggil Ivon. Ivon Kak Ivon gitu. Nah alhamdulillah sih dua-duanya itu juga kemarin mewakili di Paskar. Iya. di kabupaten. Masuk Paskar. Mewakili SMK. Hebat tuh bahasa mereka. Di bulan kemarin juga ada lomba kan ya Kak? Iya, lomba Adipati di SMA 1 Tuban. Oh iya, yang sebelah ini ya. Iya. Tangga sendiri. Bisa berbagi pengalaman Kak atas lombanya? Gimana tuh lombanya, suka dukanya juga lomba latihan? Ya, suka duka sih pasti ada. Sukanya ya kita itu dapat pengalaman lagi, pengalaman baru. Itu kan lombanya se-Jawa Open. Jadi ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada. Besar ya. Ya, lawannya cukup star sih menurut saya. Menegangkan Bintang-bintang tuh, semua. Kakak-kakak nggak mau berbagi pengalaman apa gitu supaya adik-adik kita tuh tertarik gitu ikut organisasi ini? Kalau dari saya pribadi ya, buat adik-adik nih yang mau ikut Ekstra Pasbarada, kalian bisa banget ya. Apalagi kan Pasbarada ini juga melatih kedisiplinan, terus mental juga. Jadi kita itu nggak hanya di lapangan aja gitu loh, tapi juga mentalnya juga kita bentuk di Pasbarada ini. Ini 3 tahun pasti banyak pengalamannya. Yang paling terkesan, yang paling diingat nih apa? Dari kalian masing-masing. Ceritakan dong. Kalau aku pengalaman paling berkesan itu ya waktu lomba sama waktu diklat itu sih. Apalagi kan kita dulu waktu kelas 10 ya, diklatnya itu kan di sekolah. Terus yang kelas 11 itu baru diklat di luar, di Jatiwangi waktu itu. Nah, Ih, yang di Jatiwangi itu yang menurut aku berkesan banget. Kalau Kak L-nya ini gimana? Yang paling terkesan selama 3 tahun? Sama sih, sama seperti Kak Tina dari diklat sama mau lomba. Kalau saya pribadi itu yang paling terkesan saat mau lomba.
kita juga dituntun latihan setiap hari. Waktunya juga kan berhubung panjang. iya berhubung kita sekolahnya pulang sore. Apalagi itu kan sudah kesel, udah mau capek tidur. ya. Itu pengen kita bangun. latihan terus. Jadi itu tuh selalu dilihat ya pengorbanan. Apapun kita bersama. Waktu diklat pun yang paling terkesan di saya itu pas waktu makan. Makan itu sangat terkesan sekali menurut saya. Karena kita juga merasakan jiwa korsa, jiwa bersama lah. Makan kalau kita ndak habis satu kelompok aja, kita disuruh habisin semua. Satu dihabisin semua rata. Harus Seru itu. habis. Solid banget Iya. ya. Solidaritas. Satu habis, satunya habis, bantu ikut makan gitu ya. Kalau Kak Putrinya nih gimana? Sama seperti mereka sih. Waktu berkesan itu seperti ikut lomba sama diklat juga. Sama kayak katanya Kak Elina, waktu diklat itu yang paling itu pasti waktu makan. Karena makan itu kita cuma dikasih waktu beberapa menit, 3 menit, 5 menit, terus makanan harus habis dalam waktu berapa menit itu. Kalau tidak habis, kita dijadikan satu makanan itu, kita makan bareng-bareng berkelompok. Kalau seru lagi sih kalau menu makanannya ada buah, ada sayur, ada kerupuk, itu seru lagi. Kan pasti habis capek-capeknya terus makan kan wah gitu ya. Apalagi kalau disediain enak-enak. Enggak, cuma itu sih. Soalnya makanya itu pasti kayak dipisah gitu loh. Iya, dipisah Entah itu buah sayur sendiri. dulu. Iya. Kalau ada ada waktu pecel gitu. dulu ya kita disuruh makan pecel dulu itu setengah dulu sebelum nasi, pecel disuruh makan dulu setengahnya, terus sayur dihabisin setengahnya, itu baru semuanya. Terus kalau saya sih diklat yang paling terkesan menurut saya pas waktu saya kelas 10. Saya Itu yang di sekolah tadi ya? iya, yang di sekolah. Itu kan ndak menginap tapi 3 hari. Oh panjang. Iya. Nah, yang di Jatiwangi apa Jatiwangi? Jatiwangi itu 3 hari 2 malam. Lama juga Iya. lumayan. Dulu itu yang saya kelas 10 itu kan menu makannya ada buah, sayur, kerupuk sama nasi. Iya, enak tuh. Kita disuruh makan buah dulu. Buahnya dulu harus habis. Saya ndak habis. Yang ndak habis itu lari keliling lapangan. Mending Baru dihabisin bisa tuh. makan. Kenapa tuh nggak dihabisin Ya kan? kan waktunya Kan itu cuma kita berapa di waktu detik? nih Oh, 10 detik atau detik. 1 Iya, kan menit. cuma Saya kira menit. kerupuk gitu. Paling lama itu 1 menit kalau kerupuk sama buah. Kita Jadi pun ya- kalau kesedap makanan kita tidak boleh minta minum, Iya. kita angkat tangan kiri. Angkat Kayak tangan instruksi. Kita ndak minum dulu. Kita boleh minum setelah makannya itu habis semua. Kita Semua boleh anak. baru Biar solid ya semuanya Iya. kan adil gitu sama-sama merasakan ya biar semuanya. Iya barangkali ini ada yang mau dipromosikan kepada penonton atau apa kesan-pesannya gitu silakan Kak. Untuk adik-adik nanti tahun ajaran baru jangan lupa join di Barada karena pas Barada itu iya sangat mengasihkan, sangat seru, ekstrakuler yang tidak hanya ekstrakuler aja, kita juga belajar berorganisasi, belajar mendisiplinkan sikap, apapun kegiatan yang positif itu insya Allah ada di Pas Barada. Ya ini testimoni dari mereka nih. Ada lagi Kak, beda ini kan tadi Kak El, Kak Tina atau Kak Putri, ada lagi gitu apa? sama sih. Iya, sama-sama. Iya gitu ya, itu yang paling disemangatkan ya itu. Terima kasih kepada bintang tamu yang rela ditanya-tanyai ya, meluangkan waktunya nih buat kita diundang untuk ditanya-tanyai di sini. Kita juga terima kasih dari pihak Barada juga udah diundang, udah diwawancarai di sini juga. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menonton kami, meluangkan waktunya untuk kami ya. Dan sampai jumpa lagi di Berdikari Podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo apa anane tresno ku ra bakal wedo
terus no kurang